Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ide, berjumpa lagi di Ide Podcast. Ini ide gua, mana ide lo? Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu? Sobat kreatif, masih seputar karya-karya anak Depok, asli Depok, yang mereka menciptakan produk-produk bernilai dan juga ide-ide yang cemerlang yang menunjukkan bagaimana Depok memiliki SDM yang luar biasa. Siapa gerangan tamu di hadapan kita? Yuk kita sapa. Halo Mas Didi. Halo Mbak El. Aduh, ketemu sama orang kreatif nih rasanya dag-dug-dag gitu ya. Siap. Chemistry-nya itu kayaknya berasa pengen menelurkan sesuatu, Mas. Asik. Iya, asik. Ya, oke. Mas, ini hari ini aku biasanya panggil Mas ya. Cuma untuk spesial siang ini rasanya nggak fair dong kalau aku pengen dipanggil apa nih? Mas, Akang, AA, atau apa nih? Mas Didi boleh. Mas Didi aja ya, soalnya lidah aku sudah dari dulunya manggilnya Mas Didi. Oke, Mas Didi. Kita ini penasaran banget nih terhadap apa ya, Mas ini kan sebagai CEO ya, CEO dari sepeda kayu. Betul. Nah itu pengen tahu Mas, coba ceritain sedikit nih. Tapi sebelumnya ini, sebelum ceritanya panjang ya Mas ya, gimana kalau kita kasih dulu pantun boleh, Mas boleh. buat sobat-sobat kreatif silakan, dimanapun berada. Oke, kita kasih pantun ya Mas ya. boleh. Sip. Ke Depok mampir ke rumah Cimanggis. Cakep. Pulangnya bawa nangka baunya wangi. Cakep. Ya. Halo sobat kreatif yang manis-manis. Lanjut. Yuk kita simak obrolan seru siang ini. Oke, lanjut. Ayo Mas ceritain dulu dong Mas, bagaimana sejarahnya kok kita punya sepeda kayu. Iya. Awalnya memang kita mau memberikan satu contoh kepada anak-anak muda sebetulnya, walaupun terus terang jurusan saya bukan desainer, bukan arsitek. Saya juga jadi tapi kita coba untuk memberikan satu contoh bahwa kita bisa melahirkan karya-karya kalau memang kita punya kemauan dan kita berjejaring dengan teman-teman yang memang kreatif. Kami sudah mendirikan Kode Kreatif Hub sebetulnya sejak lama, tapi basisnya kan digital. Nah, kita mau bikin yang part keduanya selain digital, kita mau bikin maker space sebetulnya. Jadi karya-karya pertukangan, desain, laser cut itu bisa dihasilkan oleh anak-anak muda di Depok. Gitu kan? Nah, karena kita melihat bahwa di seluruh dunia kita lihat kelahiran Google, kelahiran Apple itu dimulai dari garasi sebetulnya. Harley Davidson itu rata-rata dari garasi rumah. Jadi ketika mereka punya ide, kemudian mereka langsung membuat prototypingnya di tempat-tempat seperti itu. Mereka masuk ke bengkel, kemudian membuat prototypingnya. Nah, jadi otak yang tadi idenya muncul, terus kemudian direalisasikan langsung hari itu juga, malam itu juga di garasi mereka. Oh baik. Sebentar Mas, saya kok lagi. Iya. Ide-ide tadi kan pastinya munculnya betul, apalagi orang yang sudah bergelut di bidang kreatif gitu. Betul. Cuma saya penasaran ya, kok kenapa harus bentuknya sepeda? Iya. Jadi kalau sepeda ini terinspirasi dari saya diundang satu forum sama mantan wakil presiden Amerika, Al Gore, itu dia peraih hadiah Nobel lingkungan. Ini kita diundang di Johannesburg. Nah, di sana kita dijadikan semacam Climate Corp. Jadi orang-orang yang peduli dengan perubahan iklim. Jadi bagaimana setiap kita ketika berkontribusi, ketika kita hidup ini harus berkontribusi untuk menjaga alam tadi. Nah, kita di-challenge ya kan. Coba silakan Mas Didi balik ke Indonesia. Kira-kira apa nih yang mau dibuat, ya kan? Nah, saya kemudian melihat banyak ide berkaitan dengan produk-produk yang alami, dan salah satunya yang saya lihat di Indonesia, kita punya raw material yang sangat banyak, tapi tidak punya sepeda yang terbuat dari kayu. Nah, ini yang kita mau coba lihat. Karena apa? Karena sepeda ini adalah salah satu ciptaan karya desain yang hampir sempurna dalam karya desain, dan dia bisa digunakan untuk memecahkan banyak sekali permasalahan di dunia, bahkan di kota-kota besar ya kan, masalah kemacetan, masalah stres, masalah
mungkin kesehatan, ya kan. Nah kalau dengan bersepeda kotanya menjadi lebih sehat. Oh ini nih yang menarik nih Mas ya, dari tadi obrolan kita saya bisa menangkap bahwa Betul. ide, meskipun kita memang selalu ada ide-ide kreatif, Iya, tetapi iya. harus dipacu ya Mas ya. Dengan Betul. tadi awalnya Mas Didi diundang kan, Iya, kemudian betul, mungkin betul. diajaklah di sana, Betul. diajak untuk bisa memikirkan gimana kita bisa hidup sehat, Iya. mungkin dengan membuat lingkungan kita juga sehat, Betul, kita betul. sehat, lingkungan kita juga sehat gitu, sehingga oh iya buat ide Betul, gitu ya Mas ya. betul. Ini catatannya gini Mas, berarti tidak lepas dari jejaring ya Mas ya. Iya, Bagaimana betul, Mas betul. Didi bisa ke sana kalau tidak ada jejaring, begitu ya Mas ya? Betul, betul. Oke, sip. Baik, sobat kreatif. Nah, catatan tadi bisa menjadikan mungkin bekal kita gitu sama-sama Iya. bahwa kita jejaring itu Penting ya. penting. Betul, begitu. betul. Iya, oke. Selanjutnya Mas, Ya. itu tadi kan baru di tataran ini ya, Idenya. idenya. Lalu gimana Mas Didi itu pulang ke Indonesia, tentu saja nggak langsung brak, pastinya harus ada something yang dilakukan sehingga ide itu berwujudlah sampai saat ini. Iya, memang tidak mudah ya. Jadi buat teman-teman, buat yang belajar juga atau yang mau mencoba untuk berinovasi, ya saya sampaikan juga ini tidak mudah, memerlukan waktu yang cukup panjang. Tetapi memang kita butuh jejaring tadi, butuh support dari teman-teman kita untuk bisa mewujudkan. Karena ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi misalkan kalau di dalam proses sepeda kayu itu kan sepedanya memang kayunya di bending ya, ditekuk gitu kan. Itu ternyata nakuknya aja butuh ilmu pengetahuan, ya kan. Jadi membengkokkan kayu ini aja butuh waktu hampir 1 tahun. Untuk mencari proses metode, mungkin risetnya, prosesnya betul. bagaimana gitu ya Mas Cara ya. yang paling tepat untuk membengkokkan kayu 360 derajat Iya. tanpa mematahkan kayu Mematahkan si tersebut. Jadi kita cari tuh kemana, kita ke LIPI, kita ke kampus, ke UI, ke ISTN, ke beberapa kampus yang Untungnya lain kita punya untuk itu belajar. ya, Mas ya, Nah, punya hebatnya banyak. di Depok itu dan sekitarnya kita punya resource yang sangat banyak. Betul, Orang-orang itu dia. pinter, orang-orang yang akademisi punya knowledge bagus. Nah, kita bisa berkolaborasi dengan mereka. Dan itu perlu 1 tahun ya Mas ya. Iya, Luar hampir 1 tahun dan biasa. biaya yang tidak murah karena prosesnya juga tidak mudah. Jadi buat saya salut lah buat para teman-teman acungin 2 jempol buat Iya. para inovator, buat para kreator bahwa menghasilkan satu karya itu tidak mudah. Jadi tapi kalau kita mau makanya mungkin IP jadi mahal, paten mungkin jadi mahal karena prosesnya itu yang panjang. Oke, menarik banget Ya. sobat kreatif. Kita mendengarkan langsung nih dari pelaku, guys. Tidak cuman ide ya Mas, ini Betul. tidak sekedar ide tapi idenya diwujudkan dan itu perlu minimal 1 tahun ya Mas ya. Ya, Hanya untuk betul. membuat si kayu tadi tidak Ya, patah tidak patah dan bengkok. dan bengkok. Baik. Nah sekarang bagaimana Mas mengkolaborasikan tuh? Ya. Jadi kan siapa saja yang terlibat di situ, kemudian ini dan impian apa lagi nih ke depan agar bisa si sepeda kayu tidak hanya dinikmati oleh orang-orang yang mungkin sudah sadar. Kalau sudah sadar tuh mungkin Mas ya, dia akan mencari gitu loh Mas. Betul. Tapi bagaimana warga Depok yang banyak ini yang kita yakin mereka juga punya panggilan ya untuk Betul. bisa membuat dia sehat dengan lingkungan yang sehat, pastinya mereka butuh edukasi Iya, atau apa ya Mas ya. betul. Gitu gimana nih? Dari segi sebagai pendiri sepeda kayu sendiri apa aja nih? Ke depan ini ngapain aja nih sepeda Iya. kayu? Kita berharap sebetulnya sepeda ini bisa menjadi salah satu alternatif solusi untuk memecahkan masalah transportasi di kota ini. Jadi sebuah kota yang sehat adalah sebuah kota yang bisa walkable dan cyclable. Jadi memang kotanya nyaman dan ramah terhadap para pejalan kaki, terhadap para pesepeda, sehingga ini menjadi sebuah kebahagiaan buat kita sendiri kalau kita bisa bergerak di kota ini dengan tanpa menimbulkan jejak-jejak karbon atau polusi. Nah kan kita melihat sekarang trennya di seluruh dunia kembali lagi nih mereka menggunakan sepeda. Di Paris pasca pandemi sekarang naik 30%, di Belanda sudah sampai 50%, ya kan? Di Inggris juga sudah 25%. Jadi sepeda ini menjadi solusi yang efektif untuk teman-teman di kota-kota besar seperti tadi, itu dari rumah mereka sampai ke titik feeder untuk last mile kendaraan transportasi angkutan massal. Nah, Depok itu mirip banget sebetulnya dengan kota-kota itu karena jaraknya mereka bahkan ada yang sampai 45 kilo
untuk mencapai titiknya Titik, itu ya kan di pergerakan kotanya. Kalau kita lihat di Depok sebetulnya dari rumah saya misalkan ke stasiun kereta sekarang cuma 3-4 kilo. Artinya kita bisa menggunakan sepeda sebagai salah satu bentuk transportasi untuk mencapai titik tadi sehingga mengurangi polusi. Ingat bahwa karbon yang ada di dunia ini di muka bumi tinggal 6 tahun lagi, Mbak. Jadi bagaimana semua orang sekarang harus berkontribusi untuk membuat sesuatu zero karbon. Nah, ini yang kita coba lakukan. Dan kalau ini dimulai dari Kota Depok yang kreatif, kita berharap di kota ini lahir inovasi-inovasi yang lainnya. Ya, baik. Setelah itu, nih perlu nih Mas, mungkin disampaikan kepada sobat-sobat kreatif, sobat-sobat ide pos ya untuk bisa kalau mau beli di mana tuh? Oh, nih. Kalau kita mau mendapatkan itu, maksudnya kalau kita mendapatkan informasi yang jelas, mungkin perlu dikasih Mas ya cara penggunaannya bagaimana, ataukah seperti sepeda biasa pada umumnya begitu. Itu kita dapatkan dari mana Mas? Ya, sepedanya sudah normal sebetulnya di kayu seperti biasa dan dia memang bentuknya yang unik sebetulnya. Jadi ketika dia bisa di-bending, dia bisa menghasilkan bentuk-bentuk baru yang tidak terduga sama sekali. Seperti sepeda konvensional kan agak susah, bentuknya seperti itu aja kan. Tidak berubah gitu kan? Sejak zaman dahulu kan. Nah sekarang ketika sepedanya terbuat dari kayu, dia bisa di-bending sehingga membentuk sesuatu yang baru. Jadi misalkan kami membuat bentuknya seperti Pulau Bali. Kami membuat bentuknya seperti Tugu Monas. Nah, bingung kan? Nanti kita lihat ya bentuk-bentuknya. Kita membuatnya berbentuk seperti kujang, senjata khas tradisional Jawa Barat. Nah, kita mencoba untuk membuat sebuah produk berdasarkan inspirasi kearifan lokal di masing-masing wilayah. Dan ini kan nggak pernah terjadi dalam sejarah makers atau pembuatan sepeda di dunia. Nah, ini kita mau coba tunjukkan bahwa kita bisa loh, Indonesia bisa menghasilkan karya-karya keren dengan desain unik yang bisa jadi rujukan dunia untuk membuat produk-produk seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau lihat ya bisa dilihat di Instagram kami di @didiarsa atau mau nyoba silahkan datang ke Kode Kreatif Hub. Oh, di sana bisa ya Mas ya? Di Margonda. Kita ada di Kode Kreatif Hub, teman-teman silahkan hadir dan mencoba. Dan yang menarik adalah kita punya bahan material kayu, itu terbuat dari kayu karet. Dan Kota Depok ini, kita dulu sejarahnya adalah perkebunan karet. Jadi kita punya story panjang sebetulnya dengan keberadaan tumbuhnya perkebunan karet di Indonesia. Dan kemudian ini menjadi resource baru. Bagaimana alam bisa memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang manusia buat, tanpa harus kita menimbulkan masalah baru. Jadi ketika kita membuat sepeda, kita bisa membuat orang bergerak dari satu titik ke titik lain dan kotanya menjadi tetap bersih. Apalagi kalau dikasih listrik, dikasih jalur pedestrian sama pemerintahnya, ya kan, sehingga jalur-jalur sepeda ini akan menjadi titik-titik pergerakan baru untuk masyarakat. Top banget ya Mas ya. Ini sungguh saya yang mendengarnya baru kali ini juga rasanya wah kok penasaran banget nih dengan ide yang jelas sudah berbentuk produk ya Mas. Betul. Ya. Dan itu perlu menjadi kebanggaan buat sobat-sobat kreatif dimanapun berada, sobat-sobat e-podcast bahwa ini lahir dari Kota Depok. Pastinya ada dong Mas sepeda yang bolong-bolong, fungsi bolong. Jari-jarinya bolong. Jadi ada khasan Kota Depoknya, lalu menyebar ke seluruh boleh juga kita bisa Indonesia. Idenya dari apapun sebetulnya. Jadi kemarin ada yang minta tolong Mas ini bisa nggak Depok ini kota petir, ya kan, masuk di World Guinness Book of Record, ya kan. Kalau kita buat tuh frame-nya berbentuk petir. Nah, ini kan sesuatu yang nggak pernah kebayang gitu kan. Mas ini Depok dengan mungkin gongsi bolong. Bonus kita bisa bikin frame. Kita udah bikin juga. Kita udah pernah bikin. Satu model kayak bolong-bolong gitu, ya kan, di tengah frame-nya. Jadi dia digabung, ya kan, jadi dua dan bisa dilipat. Keren ini kan banget. Menarik ya kan. Jadi proses-proses inovasi itu akan muncul kalau memang kita sudah masuk di jamnya, yang ngerti lah jam terbangnya. Muncul ide lagi, muncul dia lagi. Sobat Podcast, tentunya ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Informasi yang luar biasa, menariknya. Dan kita kembali lagi Mas, bahwa SDM Depok ini ternyata sungguh luar biasa ya Mas ya. Kolaborasi jajaring dari yang sepeda kayu lakukan gitu, internasional. Lalu walaupun inisiatif ide teknya itu dari
karena ketemu dengan Iya. jejaring internasional, tapi kemudian mengalir dan tidak dibiarkan begitu aja ya Pak ya. Betul. Intinya itu tidak boleh ide kreatif itu dibiarkan begitu saja, harus harus dicoba untuk diwujudkan Iya, gitu ya, karena kalau kita diwujudkan. nggak wujudkan kan jadi penasaran Ah, ya kan, baik. kok nggak Iya, bisa iya, nih, betul. padahal seharusnya bisa. Betul. Nah ini Mas, Depok nih kan sudah Iya. menjadi calon Iya. ya Masnya masuk ke jejaring UCCN. Betul. Nah, gimana nih harapan ke depan khususnya Mas sebagai CEO daripada sepeda kayu, bagaimana harapannya ketika nanti kita mudah-mudahan insya Allah kita Iya. berusaha agar bisa menjadikan Kota Depok menjadi kota kreatif versi UNESCO. Iya, kita bersyukur ya karena memang Kota Depok ini blessed and distinguished ya, mereka adalah orang-orang yang educated ya. IPM-nya juga lumayan tinggi di IPM sini, tinggi. banyak sekali orang-orang pintar, akademisi. Sesuatu yang membuat kita menjadi lebih mudah untuk berkolaborasi. Ketika kita nggak tahu, ada orang untuk bertanya. Saya bukan desainer, tapi saya berkolaborasi dengan banyak desainer. Saya bukan makers, tapi ketemu sama para makers, tukang kayu, mesin yang lain-lain itu kita mudah mendapatkannya di sini. Nah, proses-proses seperti ini harus ada di sebuah kota sebagai sebuah playground untuk menciptakan karya-karya baru. Dan Depok tuh punya syarat-syarat untuk itu. Tinggal nanti mungkin ditambah sarana kreatifnya, fasilitasnya, sehingga akan lebih banyak lagi ide-ide baru itu muncul untuk memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di kota ini. Jadi bayangkan kalau kita semua punya solusi, kotanya malah jadi enak gitu loh buat tempat tinggal. Gitu. Mas Didi tadi Iya. belum diceritain loh. Apa tuh? Kan tadi bahan baku sudah gitu kan, lalu proses ini proses untuk pembentukannya sampai Saya dia belum tidak cerita pecah. Sepeda bahan bakunya ya? Iya, bahan bakunya itu gimana? Yang kayu karet itu Apakah memang sudah ada di Depok atau Iya, kita iya. harus dari mana? Betul. Begitu. Itu pertama, lalu kedua itu ke depan itu desain apa lagi? Kan Betul, ini nggak mungkin juga kita kan harus bermimpi kan Mas Iya. bahwa sepeda kayu ini bisa go internasional. Iya. Tentunya kita harus punya jejaring juga kan di sana bagaimana Pasti. tuh melempar ekspor Iya. sepeda kayu asli Depok ke Betul, luar betul. negeri. Iya, Mas kita cerita sudah dulu. lakukan sebetulnya untuk proses ekspor. Kita sudah kirim beberapa sampel juga. Ada yang ke Jepang, ada yang ke Inggris, ada yang ke Taiwan juga. Karena kemarin kita baru ketemu beberapa startup Taiwan, ya kan. Artinya memang teman-teman di luar negeri itu melihat ada sebuah proses inovasi yang berbasis alam, dan ini bisa menjadi salah satu solusi yang menarik buat mereka. Karena apa? Karena zero carbon tadi. Ada satu teman kita di Yunani, mereka di sebuah pulau, terus kemudian kontak kami, Mas Didi, kami mau dong beli produk Anda untuk dibikin di Yunani sana, karena ini berbasis alam, kemudian mereka akan tambahkan listrik. Nah, ini juga menarik untuk kita bisa cermati karena apa? Karena orang di luar negeri itu kalau produknya berbasis alam, itu mereka akan menghargai dengan sangat tinggi. Nah, ini adalah kesempatan kita untuk bisa masuk ke negara-negara jejaring UCCN misalkan, ke Eropa, ke Paris atau ke Belanda, untuk kita bisa kasih produk kita loh sebagai kontribusi bahwa dari Depok ini selain digital media artnya juga ada produk kesenian atau art yang lainnya yang bisa kita bawa nih untuk kita bisa show teman-teman kita di Paris untuk dipakai misalkan. Jadi bayangkan kalau kita bisa pakai, dan ini menarik buat kita karena apa? Kita juga bisa mengekspor ya kan, tapi mereka juga bisa memakai produk-produk kita. Ya, cakep Mas. Tadi bahan baku belum ya? Oh iya, bahan baku. Salah satunya adalah pasti bahan baku utama adalah kayu karet. Iya. Kayu karet ini adalah terbuat dari pohon karet pastinya. Nah, kenapa kita pilih kayu karet? Karena dia tingkat viskositasnya namanya, tingkat kepadatannya, viskositasnya itu sangat tinggi, lumayan lah. Jadi 0,7 kalau tidak salah, di bawah bambu sedikit. Dan ini memungkinkan mereka bisa di-bending sedemikian rupa, Elastis, ya. bisa menjadi 360 derajat. Dan Indonesia itu punya perkebunan karet terbesar di dunia, hampir 22 juta hektar. So we don't have to worry about the bahan material. Kita punya ready semuanya dari Sabang sampai Merauke. Dan hebatnya kayu-kayu ini adalah yang kita pakai adalah kayu-kayu yang sudah dari pohon yang replanting tree, yang sudah tua, yang sudah tidak menghasilkan getah lagi, getah karetnya. Kemudian mereka di replanting, ditebang, kemudian diganti bibit baru. Nah, kayunya pemanfaatannya memang belum maksimal. Karena apa? Karena untuk mengolah kayu karet itu mereka akan butuh
cost yang sangat tinggi. Misalkan mereka mau jadikan furniture, mereka harus menghilangkan dulu getah karetnya dengan bahan kimia. Nah, proses itu memerlukan biaya yang lebih mahal daripada harga kayunya itu sendiri gitu loh. Nah, akhirnya mereka biasanya menjadikan itu sebagai kayu bakar. Nah, kan sayang kalau cuma jadi kayu bakar. Nah, kalau kita bisa membuat sebuah produk yang punya value yang lebih tinggi, ini kan akan menjadi menarik gitu kan. Apalagi kemudian kita bisa terinspirasi dengan alam, bahwa ternyata bisa dibentuk X loh sepedanya, bisa dibentuk si bolong dari Depok loh, ya kan. Ini akan menjadi satu model yang nggak pernah kebayang. Kenapa saya bisa bikin yang Bali tadi? Bayangkan kalau Indonesia punya 17.490 pulau, kita kan punya 17.000 bentuk tadi. Bentuk, ini kan nggak kebayang gitu loh. Wah, sepeda yang selama ini kita cuma lihat begitu aja. Harus kita bayangkan Mas, karena itu mimpi kan. Exactly. Dan ini akan menjadi sangat menarik ya kan. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, setiap titik di tempat kita itu punya bentuk sendiri. Depok aja itu punya bentuk sendiri. Macam-macam. Kalau kita punya kreativitas, ide, imajinasi tadi, kita bisa loh bikin frame sepeda dari bentuk peta kota Depok. Bahkan nggak sejauh-jauh, kecamatan di Depok, kelurahan di Depok, produk-produk unggulan di Depok. Exactly. Jadi kita akan punya banyak sekali dan itu perlu riset yang panjang, tapi saya yakin bahwa itu bisa dilakukan. Oke. Sekarang setelah kita mimpi tadi Mas ya, mimpi juga sobat kreatif, kita tanya dulu ya. Mas, pada semua aktivitas itu pastinya ujungnya adalah bahwa kita bisa berkontribusi terhadap perekonomian Kota Depok. Pasti. Oke ya. Sekarang pengen ngulik nih impian Mas Didi ataupun apa yang sudah Kayuh lakukan lah begitu ya, untuk bisa mungkin menyerap tenaga kerjanya, kemudian impian apapun sekarang mungkin berapa tahun kan ini baru betul. Berapa tahun Mas ya? Iya, sekitar 5 tahun. 5 tahunan, oke 5 tahun mungkin bisa ceritakan seperti apa. Lalu pasti kita berharap ini sepeda kayu bertumbuh sampai dengan go internasional. Betul. Lalu saya pengen ngulik nih Mas, impian agar bisa berkontribusi terhadap perekonomian minimal dengan mungkin dengan tenaga kerjanya berapa yang bisa diserap. Iya. Asli kan, Depok ya Mas, tenaga kerja. Betul, ya kan. Ini kan kita mau coba membangun sebuah handmade industry. Yes. Ya kan, karena kita percaya bahwa ketika kita menggunakan tangan-tangan asli lokal, ya kan, ini akan melibatkan lebih banyak lagi orang sehingga menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dan para tukang-tukang yang ada di saya sebetulnya mereka bukan tukang-tukang yang high tech gitu kan. Jadi ada yang tukang sepeda, ada yang tukang ojek, ada yang tukang sayur gitu kan. Mereka kemudian ketika bekerja dengan kami itu menggunakan tenaga dengan teknik tertentu kan. Bahkan salah satu proses inovasi yang ketemu dari proses mereka itu, kita menghargainya sebagai sebuah inovasi by hand dari mereka ketika mereka udah hafal tuh dengan pekerjaannya. Jadi biasanya satu frame itu kita butuh waktu 3-4 hari. Ya kan, satu frame sepeda ya kan. Tapi dengan kemampuan si tukang tadi menemukan satu metode, ya kan, kita sebutnya namanya metode gulung benang. Itu dia bisa satu hari bisa jadi 10 frame sepeda. Wow, nah, ini kan jadi biasa. menarik ya kan, bahwa kalau mereka dikasih kesempatan untuk berproses berpikir, itu akan menemukan inovasi-inovasi baru. Iya, artinya kalau tiba-tiba ya, bukan tiba-tiba emang impian kita, misalkan sobat kreatif tiba-tiba nih sepeda kayu mendapatkan orderan sekian amin. Begitu ya dari luar negeri, atau minimal bisa ekspor ya Mas ya. Kalau tidak bicara ke luar negeri, kita ekspor produk Depok ke luar Depok, itu sudah memberikan nilai tambah sendiri pada Kota Depok gitu. Betul. Kita ada project Mas Didi berarti siap ya Mas ya, insya Allah ya. Kita ada project untuk beberapa teman-teman kita di luar, itu mereka menggunakannya untuk di taman-taman. Jadi sepeda ditaruh di taman, ya kan, sepeda kayu ditaruh di taman, terus kemudian masyarakat bisa menggunakannya dengan menggunakan apps. Jadi tinggal di tap ya kan, terus kemudian mereka bisa kebuka kuncinya dan mereka bisa pakai untuk keliling taman. Oh, berarti seperti yang di Indonesia juga ya Mas. Kita mau coba di Depok sebetulnya, kalau ini bisa, ini kan menjadi menarik. Misalkan sepanjang Margonda tersedia ratusan atau ribuan sepeda kayu yang bisa dipakai masyarakat untuk mencapai titik-titik tadi terkomuternya. Tapi dengan syarat mereka harus download dulu apps-nya, mereka bisa dapetin mungkin di depan balai kota, mungkin di depan kode, di depan mall, di depan kampus gitu. Jadi
kota ini akan sangat ramai untuk pergerakan dengan menggunakan dengan sepeda sepeda. tadi. Kotanya jadi bersih, nggak polusi, tapi aktivitas masyarakatnya akan menemukan sesuatu yang baru. Masyarakatnya lebih sehat, masyarakatnya bisa lebih kuat Dan lagi. lingkungan juga pastinya lebih sehat ya Mas kita akan ya. menjadikan kota ini sebagai piloting project. Bahkan di beberapa kota sebetulnya mereka disubsidi sama pemerintahnya untuk bisa membeli sepeda itu. Sip. Baik, Mas Didi, makasih siap. ini informasinya luar biasa. Sama-sama. Ya. Sekali lagi Mas, impian yang lainnya. Banyak. Banyak ya. Yang dalam waktu mungkin 4 tahun ke depan Mas. Iya, tadi Untuk sepeda kayu ya. kita targetnya memang ekspor ya. Karena apa? Karena di luar negeri harganya akan sangat tinggi sekali. Oh ya Mas, maaf lupa. Apakah sudah dipatenkan sepeda Kita kayu? sedang proses. Oh, Kalau udah. hakinya untuk bentuk-bentuknya itu udah banyak sekali. Saya punya hampir 11 haki ya. Untuk Ada satu 11. produk untuk satu itu? frame, Oh, untuk satu frame, frame, satu apa, frame. beberapa model Iya. sama teknik membuat frame-nya. Membuat, Tapi kalau patennya sedang dalam proses. Kalau nggak salah ada satu yang kita ajukan untuk itu. Sip. Nah, kedepannya kita mau sebetulnya tadi bahwa kita bisa dengan kota yang seperti Depok yang urban ini tetap bisa memproduksi sesuatu yang kreatif kalau kita bisa berkolaborasi dan berjaring dengan teman-teman yang tadi. Nah, ini akan memunculkan lagi inovasi-inovasi yang lain. Jadi kita berharap ini akan men-trigger lah. Ini sebagai sampel, sebagai contoh. Nah, anak-anak muda itu akan melihat, oh ternyata ada karya yang bisa diakui di level lokal, nasional maupun global. Nah, kemudian mereka akan meniru, mencoba baru. Makanya kita lihat kan, ada yang mulai robotik, ada yang mulai aplikasi, ada yang digital, ada yang bikin produk kecantikan. Ini nggak pernah terbayang sebelumnya. Dan kota ini akan aktif dengan berbagai produksi dan kreativitasnya tadi. Wow, Mas Didi, terima kasih banget ini penjelasan-penjelasan tentang si Siap. sepeda kayu. Ya, Wis, saya bangga Mas. terima kasih. Luar biasa. Dibeli ya. Luar biasa. Nanti saya lihat dulu Mas Instagramnya dan saya akan bantu untuk Siap, biasa siap. ibu-ibu kan suka ngember ya Terima Mas ya. kasih. Ibu-ibu suka ngember, jadi nanti saya bangga sebagai warga Depok kita bisa punya produk yang Insya Allah akan mendunia ya Mas ya. Oh, satu lagi loh Mas, ini Apa? informasi buat para pemirsa kita. Iya. Ya, bahwa pada tanggal 5 Juni 2023 Kota Depok berhasil menjadi salah satu dari 2 kota yang diusulkan menjadi mewakili Indonesia Yes. ke kota jejaringnya UNESCO, kota kreatifnya UNESCO. Wey, mohon doanya. Dan ini semua bukan kerja biasa, tapi memang kerja yang luar biasa dari kolaborasi antara pemerintah Kota Depok dan seluruh stakeholders di dalamnya. Kita di Media Atmos. Amin. Nah, itu tadi terima kasih Sepeda Kayu sudah menjadi Oh iya. partner kita, salah Siap, satunya siap. untuk mengawal Baik. keberhasilan kita untuk keberhasilan Kota Depok menjadi kota jejaring kota kreatifnya UNESCO. Oke, Baik. oke. Terima kasih Mas Didi Siap, atas Mbak. kesediaannya. Duh, orang sibuk Waduh. diganggu-ganggu terus. Siap. Terima kasih banyak. Sama-sama. Saya kasih pantun ya Mas ya. Cakep, Aduh, belum. belum. Saya kasih pantun dulu nih. Pantun Silakan. saya nyontek dulu nih kalau Iya. pantun ya. Maklum ini. Jalan-jalan lagi next Pula enggak, naik sepeda nanti dulu. Makan cincau pakai gula aren. Cakep. Dinikmati dengan riang gembira. Narsumnya beken, Wah, pemirsanya cakep. juga keren. Yeay. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu?